Jadi bisa dalam sekejap itu orang tuh bisa berbeda. Ketika atasannya datang, waduh sopan merunduk-runduk. Ketika atasan pergi, loh dia berbalik ke karyawannya jadi galak, meremehkan, merendahkan dengan kata-kata yang tidak bijaksana. Nah itu salah satu ciri kesombongan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Orang-orang yang sombong tidak harus yang punya kedudukan, kekayaan, jabatan, atau yang status sosial duniawinya lebih tinggi, tapi orang-orang yang miskin, papa bisa sombong juga, yaitu kalau dia tidak menyukai kebenaran, tidak menyukai agama, tidak menyukai Allah, tidak menyukai Rasulullah, tidak menyukai Al-Quran, tidak menyukai jalan hidup di jalan yang Allah ridhoi. Ini termasuk sombong. Dan ciri yang kedua adalah menganggap remeh orang lain. Nah kali ini kita akan coba bagaimana apakah kita ada kesombongan. Di antara yang harus kita periksa pada diri kita adalah orang yang sombong itu dia jarang berterima kasih dengan tulus kecuali kepada orang yang dianggapnya lebih tinggi. Misalnya ada orang melakukan kebaikan, dia tidak bisa berterima kasih dengan dalam karena dia menganggap kebaikan orang kepada dirinya itu suatu kemestian, sesuatu yang memang haknya yang harus orang lakukan. Kalau misalkan yang bantu-bantu di rumah melakukan sesuatu, dia tidak berterima kasih. Karena apa? Karena dia merasa sudah menggaji, sudah memberikan pemberian sesuatu kepada orang lain, sehingga kalau orang berbuat baik tuh berat untuk berterima kasih. Kalaupun berterima kasihnya itu hanya ringan-ringan, basa-basi dan tidak punya tenaga, serta kalau dia berterima kasih itu hanya kepada orang-orang yang dianggap akan menguntungkan dirinya, menghargai dirinya, misalkan para atasannya, para pejabat, orang-orang yang dianggap lebih tinggi dari dirinya, nah dia berterima kasih. Tapi kalau ke bawahan tidak. Ini ciri kesombongan. Jadi kikir dalam berterima kasih. Pada dalam Islam berterima kasih itu adalah bagian dari syukur. Yang kedua, kita perhatikan orang-orang yang sombong, ya kalau kita punya kesombongan yaitu tidak mau minta maaf karena dia merasa benar. Jadi sulit sekali untuk meminta maaf. Dia merasa tidak perlu meminta maaf kepada orang lain, kepada anak-anak, kepada teman, kepada pembantu, supir, khadimat, dan karyawannya. Pokoknya orang-orang yang sombong tuh jarang mau minta maaf karena dia merasa dirinya ya begitulah, tidak layak untuk meminta maaf. Orang harus mengerti saja. Jadi kesombongan kita tuh diantaranya kita jadi tidak merasa bersalah. Walaupun kita salah, menganggap layak saja saya melakukan hal ini dan orang lain harus mengerti. Orang sombong tuh tidak minta maaf, tidak mau minta maaf. Ya kecuali dengan atasannya, bos-bosnya, karena dia mengharapkan sesuatu. Hati-hati nih, yang ketiga nih ya, malas sekali atau tidak mau permisi atau bersikap sopan kepada orang lain karena dia merasa bahwa dirinya lah yang berhak dihormati, jadi bukan harus menghormati orang lain. Jadi kalau lewat tidak mau permisi, kemudian ya begitulah, dia tidak melakukan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun ke orang lain karena dia merasa orang lain lah yang harus melakukan itu kepada dirinya. Dirinya tidak wajib. Jadi lewat-lewat saja ya, dan ya begitulah sikapnya itu, tidak respect kepada orang lain. Nah, kecuali dia akan respect kepada bos-bosnya, atasannya, atau orang-orang yang dia anggap lebih tinggi secara duniawi darinya dan mengharapkan sesuatu.
Nah, orang-orang ini biasanya standarnya orang yang dianggap lebih tinggi itu dari duniawi, pangkat, gelar, harta, popularitas, dia akan merunduknya kepada yang begitu. Tapi kalau ke ulama, ke ustadz yang dianggap nggak begitu kaya, nggak begitu populer, nggak begitu, dia hilang respect tuh, karena dia merasa dialah yang layak dihormati. Dari cara duduk nanti akan nampak ya, tidak ada penghormatan kepada orang lain, kaki diselonjorkan, kemudian ya seenaknya saja, yang menganggap bahwa dirinya boleh berbuat apa saja dan orang yang harus menghormat pada dirinya. Ini kesombongan. Lalu juga di dalam perilaku lainnya, selalu dia itu, maaf bukan selalu, jadi satu tadi apa, tidak berterima kasih, jarang berterima kasih, berat berterima kasih. Yang kedua, jarang minta maaf. Yang ketiga, ya tidak sopan kepada orang lain. Dan kalau makin sombong itu di dalam menyuruh, melarang tuh cenderung ketus ya, tidak meraba perasaan, tidak meraba keadaan orang lain. Dia marah kapan saja dia mau marah di depan orang. Kemudian dia dengan kata-kata yang tidak terjaga, dengan raut muka yang tidak baik. Nah, itu sebetulnya ciri-ciri kesombongan. Bukan tidak boleh marah, pasti ada hal-hal yang membuat kita pun terpancing untuk marah. Tetapi orang yang rendah hati, kemarahannya itu seperti kemarahan Rasulullah, dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, dan hasilnya juga insya Allah membawa kemaslahatan. Orang-orang yang sombong itu, dia kalau nyuruh orang itu menunjukkan bahwa dirinya lebih tinggi ya. Ambil tuh. Nah, dia akan menunjukkan di depan orang lain bahwa dirinya lebih tinggi, dirinya punya kedudukan, lebih otoritas, sehingga tidak meraba keadaan orang yang sedang diperintah, disuruh, tidak meraba juga bagaimana harga diri orang di depan orang lain. Dia sesukanya saja. Nah, ini sekedar bahan tafakur, jangan-jangan kita menganggap orang lain sombong, padahal kita yang sombong. Orang-orang yang sombong tidak mau mendahului di dalam menyapa, menghormati kepada orang yang dianggap lebih rendah dari dirinya. Tapi kalau ke yang atasan atau yang ada menguntungkan buat dirinya, dia akan merunduk-runduk, ya sopan, merunduk-runduk, ramah. Tapi kalau yang dianggap rendah, dia tidak. Jadi bisa dalam sekejap itu orang tuh bisa berbeda. Ketika atasannya datang, waduh sopan, merunduk-runduk. Ketika atasan pergi, dia berbalik ke karyawannya jadi galak, meremehkan, merendahkan dengan kata-kata yang tidak bijaksana. Nah, itu salah satu ciri kesombongan. Harusnya bagaimana? Kalau kita sopan, sopan ke semua orang. Karena kedudukan di sisi Allah kan bukan ditentukan oleh topeng, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, dan sebagainya, kan casing saja. Itu betul-betul Allah yang membagikan sesuka Allah. Bukan karena dia hebat dan enggak. Kalau Allah mau kasih kaya, kaya saja. Mau bodoh juga dikasih kekayaan, kaya. Mau dia orangnya tidak terlalu pintar, kasih jabatan, ada aja jabatan. Kalau Allah menghendaki menitipkan sesuatu, kasih. Nah, kita kadang-kadang terkagum-kagum dengan topeng, padahal inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Harusnya ini nih yang menjadi pusat atau fokus kita dalam menilai kedudukan seseorang, itu dilihat dari ketakwaannya. Bisa jadi cleaning service, bisa jadi security, bisa jadi tukang surabi, tapi yakin ke Allah, bicaranya mantap tentang Allah. Pak, ini dagang surabi gimana? Oh, Allah yang ngasih rezeki, Den. Ini kalau nggak laku gimana? Ya dibagikan, tidak rugi. Oh tidak, Den. Ya bahwa rezeki itu kan Allah yang ngatur.
saya dagang sih cuma amal soleh saja. Kalau dikasihin nggak berkurang, tidak, karena rezeki itu kan bukan apa yang kita dapatkan saja, yang dimakan, yang dipakai, dan yang disedekahkan rezeki. Bagaimana kalau adzan tutup dong? Buat apa nyari uang kalau Allah tidak ridho? Tutup. Lalu ini dikemanakan ini? Disedekahkannya? Ya kalau yang perlu, kalau ada yang beli tidak punya uang, kasih. Tidak berkurang keuntungannya, tidak ada yang berkurang keuntungan. Nah, sudagang surabi, tapi keyakinan kepada Allahnya kuat dan terbukti dari amalnya yang bagus. Itu dia orang-orang yang harus kita betul-betul muliakan, karena keyakinan dan berbuah pada amal itu adalah ciri-ciri ketakwaan. Masya Allah.